Halo guys, ketemu lagi di channel Sekolah Bit. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang percabangan dan perulangan. Stay tune ya guys. Percabangan merupakan konsep yang berkaitan dengan pembuatan statement di mana akan ada action yang akan diambil sesuai dengan kondisi yang diberikan. Sebagai contoh, ketika seseorang memiliki keinginan untuk memakan sebuah mie kuah ketika hari sedang mendung, namun apabila hari cerah, tindakan yang diambil adalah pergi berwisata. Dalam Python, hal tersebut dapat dituliskan menggunakan bantuan fungsi if dan else. Sebagai contoh, saya akan membuat program dengan instruksi sebagai berikut. Wiwin ingin memilih sebuah hadiah untuk temannya, namun dia belum mengetahui uang yang ada di dalam tabungannya itu ada berapa. Apabila setelah diperiksa, ternyata uang yang dimiliki Wiwin lebih dari 1 juta, maka Wiwin akan membelikan skincare sebagai kado ulang tahun temannya. Namun, apabila setelah diperiksa uang Wiwin kurang dari 1 juta, namun lebih besar atau sama dengan 200.000, maka Wiwin akan beli lipstick. Sebagai kado ulang tahun temannya. Selain itu, atau dengan kata lain, uang kurang dari 200.000, maka Wiwin akan membelikan permen saja sebagai hadiah ulang tahun untuk temannya. Nah, kita langsung saja akan mencoba membuat sebuah program untuk menentukan hadiah apa yang akan diberikan Wiwin kepada temannya sesuai dengan input uang yang diberikan. Kita bisa langsung masuk ke dalam PyCharm kita. Oke, pertama-tama saya ingin membuat sebuah file baru yang bernama decision di sini. Kemudian hal pertama yang akan saya lakukan adalah membuat sebuah variabel yang bernama uang. Di sini uang saya coba masukkan saja angka yang sembarang, misalkan saya masukkan 300.000. Kemudian kita dapat membuat kondisi-kondisi seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kondisi pertama, apabila uang Wiwin lebih besar dari 1 juta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka tindakan yang diambil adalah membeli lipstick. Kita tambahkan beli di sini, beli lipstick. Namun, dengan kata lain, namun itu adalah else if, atau kita bisa singkat dengan elif, uang yang dimiliki Wiwin lebih besar atau sama dengan 200.000, namun lebih kecil dari 1 juta, 2, 3, 4, 5, 6, maka tindakan yang akan diambil adalah beli sama dengan beli lipstick di sini ya, sesuai dengan kondisi. Oh, mohon maaf, yang pertama itu adalah beli skincare. Yang kedua itu adalah beli lipstick. Selanjutnya, di luar dari dua kondisi ini, maka barang yang dibeli adalah permen. Nah, untuk mengetahui barang apa yang dibeli, kita tinggal melakukan print di sini, print beli. Kemudian kita klik kanan dan run decision. Oke, uang yang kita miliki adalah 300.000. Kalau 300.000 berarti kita akan beli lipstick. Karena apa? Karena 300.000 lebih besar dari 200.000 dan kurang dari 1 juta. Sebagai contoh lain, apabila saya masukkan nilai 1,5 juta, 1,5 juta di sini, kemudian saya run kembali, maka perintah yang akan dijalankan adalah beli skincare. Seharusnya karena 1,5 juta lebih besar dari 1 juta. Beli skincare. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa itu perulangan. Perulangan merupakan perintah dalam sebuah program yang dilakukan secara berulang atau lebih dari sekali. Sebagai contoh, untuk menghitung luas sebuah segitiga dapat menuliskan rumus luasnya sekali. Namun, apabila kita memiliki lebih dari 1000 segitiga, tentunya tidak mungkin menuliskan kodenya sebanyak 1000 kali untuk menghitung luas segitiga, bukan? Disinilah letak pentingnya dari konsep perulangan. Untuk praktik, saya akan langsung saja membuat file baru yang disebut perulangan di sini. Ada dua jenis perulangan dalam bahasa Python. Yang pertama itu menggunakan yang namanya for loop, dan yang kedua menggunakan yang namanya while loop. Masing-masing dari setiap tipe ini memiliki karakteristiknya masing-masing.
Oke, pertama saya ingin membahas tentang apa itu for loop. Oke, pertama saya akan mulai dari perulangan menggunakan for loop. Umumnya for loop dapat dituliskan sebagai ini, for i in range 10. Ini adalah sebagai contoh, ini berarti untuk i di dalam range 10, kita coba print i. Hal yang harus diperhatikan dari for loop menggunakan indeks seperti ini adalah indeks selalu dimulai dari angka 0, bukan dari angka 1. Sehingga apabila kita melakukan for loop sebanyak 10 kali, berarti kita akan mulai dari angka 0 dan berakhir pada angka 9. Sehingga jumlah totalnya ada 10 buah. Sebagai contoh lain, misalkan saya memiliki sebuah daftar nama seperti berikut. Nama itu adalah A, B, C, D, E, F, dan G. Umumnya, apabila kita ingin melakukan print terhadap nama tersebut, kita dapat melakukannya secara satu persatu. Misalkan print nama ke-0, nama ke-1, dan seterusnya hingga habis. Tentu saja hal ini tidaklah efektif. Disinilah salah satu letak pentingnya for loop dalam menulis sebuah program Python. Kita dapat melakukan print nama hanya dengan melakukan for loop seperti ini. For i in nama, berarti kita akan mengambil semua elemen di dalam nama dalam bentuk variabel bernama i. Kita coba print i di sini. Kita klik kanan, lalu run. Oke, di sini sebelumnya ada masalah teknis. Kita salah mengganti titik, harusnya koma. Kita coba run ulang. Nah, di sini program akan melakukan print secara otomatis A, B, C, D, E, F, G. Tanpa harus repot-repot menuliskan perintah print satu persatu sesuai indeks dari variabel yang kita miliki. Oke, selanjutnya adalah while loop. Berbeda dengan for loop, while loop ini secara umum memiliki karakteristik tidak akan pernah berhenti sampai sebuah kondisi terpenuhi. Sebagai contoh, misalkan saya memiliki sebuah variabel bernama i yang nilainya 0. Lalu saya memiliki kondisi loop seperti ini. Ketika i kurang dari 10, maka saya akan melakukan print i. Apabila saya melakukan running terhadap kode ini, maka program akan terus melakukan print i yang bernilai 0 secara terus-menerus dan tidak akan pernah berhenti. Lalu bagaimana cara menuliskan while loop dengan baik dan benar? Pertama-tama kita harus tahu kondisi yang kita miliki. Ketika i kurang dari 10, maka eksekusi for while akan terus dilakukan. Untuk mengantisipasi ini menjadi infinite loop, kita hanya tinggal perlu menambahkan i saja. Misalkan i sama dengan i plus 1. Sehingga setiap kali perulangan terjadi, maka nilai i akan ditambahkan 1. Apabila kita run, hasilnya akan seperti berikut. Seperti ini. Kita mulai dari i sama dengan 0 kan. Ketika i sama dengan 0, maka while loop akan terjadi. Karena i kurang dari 10 kan. Di sini hal pertama yang dilakukan adalah i akan ditambahkan 1. Sehingga ketika kita melakukan print, nilai i yang pertama muncul adalah 1. Dan while loop akan terus terulang sampai i sama dengan 10. Setelah i sama dengan 10, while loop tidak akan terjadi. Kenapa? Karena 10 tidaklah kurang dari 10, sehingga kondisi tidak terpenuhi lagi, dan while loop akan terputus. Nah, itu dia beberapa pembahasan dari percabangan dan perulangan Python untuk data analitik. Sekian tutorial dari channel Sekolahbit. Untuk membahas lebih lengkap, hubungi Sekolahbit. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan video-video tutorial selanjutnya.